Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam video pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan tahapan pengajuan dana BOS pada madrasah di tahap 1 tahun anggaran 2023 saat ini melalui portal BOS. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini untuk pengajuan pencairan dana BOS madrasah swasta di periode tahap 1 tahun anggaran 2023 yang sebelumnya direncanakan menggunakan aplikasi e-Erkam versi 2 kemudian dialihkan melalui portal BOS Kemenak pada laman bos.kemenak.go.id. Hal ini tentunya dikarenakan aplikasi e-Erkam versi 2 saat ini masih dalam proses perbaikan. Namun, untuk akses khusus EDM versi 2 maupun Erkam versi 1 itu telah dapat kembali diakses melalui link erkamkemenak.go.id. Untuk itu, seluruh pengajuan pencairan dana BOS oleh madrasah itu kita fokuskan pada aplikasi portal BOS. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tahapan terkait dengan pengajuan dokumen pencairan tersebut melalui portal BOS. Nah, tentunya di awal Bapak Ibu madrasah itu wajib login ke laman portal BOS pada laman web bos.kemenak.go.id menggunakan akun masing-masing yang telah terdaftar sebelumnya. Nah, apabila Bapak Ibu sulit login, maka Bapak Ibu dapat mencoba login dengan menggunakan username-nya adalah nomor statistik madrasah Bapak Ibu sekalian dan password-nya adalah 6 digit awal NSM-nya Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu telah berhasil login, maka Bapak Ibu akan diarahkan kepada halaman dashboard yang pada halaman tersebut akan menampilkan informasi terkait dengan alokasi anggaran BOS yang diperoleh Bapak Ibu sekalian di tahun anggaran 2023 ini. Yaitu jumlah siswanya berapa, jumlah siswa yang teralokasi berapa, kemudian total alokasinya berapa, kemudian pencairan tahap satunya itu senilai berapa, pencairan tahap 2-nya senilai berapa, itu akan tersampaikan pada halaman dashboard tersebut. Status daripada pengisian Bapak Ibu juga akan tersampaikan, yaitu saat ini masih dalam tahap mengisi data. Nanti setelah Bapak Ibu selesai pada tahapan mengisi data, Bapak Ibu melakukan pengajuan dengan mengklik tombol ajukan, maka selanjutnya akan masuk pada tahapan verifikasi, di mana verifikasi ini untuk jenjang MI dan MTS akan dilakukan oleh tim BOS pada kantor Kemenak Kabupaten Kota setempat, sedangkan untuk jenjang Madrasah Aliyah itu akan diverifikasi oleh tim BOS pada Kanwil Kemenak Provinsi setempat. Bapak Ibu mulai melakukan langkah pertama, yaitu mengenerate perjanjian kerjasama melalui menu BOS reguler, submenu perjanjian kerjasama. Nah, nanti akan ditampilkan data madrasah Bapak Ibu,
Kemudian Bapak Ibu diminta untuk mengisi data kepala sekolah dengan nama kepala sekolah, kepala madrasah Bapak Ibu saat ini, tetapi tanpa dicantumkan gelarnya. Cukup hanya namanya, ya. Kemudian selanjutnya mengisi nomor PKS, Perjanjian Kerjasama Madrasah. Nah, nomor ini adalah nomor yang berlaku pada madrasah, yaitu disesuaikan dengan nomor surat madrasah. Tetapi disesuaikan nomor tersebut pada tanggal 12 Januari 2023, sesuai dengan default template-nya pada tanggal 12 Januari 2023. Nah, nanti kalau sudah mengisi kepala madrasah dan nomor PKS, kemudian Bapak Ibu mengklik unduh perjanjian kerjasama. Nah, setelah Bapak Ibu mengunduh perjanjian kerjasama tersebut, maka akan Bapak Ibu dapatkan hasil unduhan berupa file perjanjian kerjasama yang sudah tergenerate oleh sistem secara otomatis. Nah, nantinya Bapak Ibu di kolom perjanjian kerjasama ini, Bapak Ibu kemudian mencetak perjanjian kerjasama tersebut untuk dua rangkap, ya, dicetak sebanyak dua rangkap, di mana pada rangkap pertama itu ditempelkan materai 10.000 pada kolom penandatanganan pihak pertama, yaitu PPK Ditjen Pendis. Kemudian pada rangkap kedua itu materai 10.000-nya ditempelkan pada kolom pihak kedua, yaitu kepala madrasah. Setelah perjanjian kerjasama ini selesai, Bapak Ibu buat, Bapak Ibu tempel materai, kemudian tanda tangan, maka Bapak Ibu lakukan scan dengan rapi seluruh perjanjian kerjasama tersebut. Nah, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu di madrasah melaporkan LPJ penggunaan dana melalui menu BOS reguler, kemudian data LPJ. Nah, nanti ketika Bapak Ibu klik, akan muncul list LPJ yang pernah Bapak Ibu laporkan sebelumnya. Nah, karena pengajuan ini adalah untuk tahap 1 tahun anggaran 2023, maka Bapak Ibu memilih data LPJ tahap 2 di periode sebelumnya, yaitu tahap 2 di tahun 2022, dengan cara mengklik tombol data LPJ. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah selesai mengklik tombol LPJ tersebut, maka akan muncul form yang harus Bapak Ibu isi. Nah, dalam form ini, Bapak Ibu di madrasah kemudian melengkapi form tersebut. Bagi Bapak Ibu madrasah yang sudah menerapkan aplikasi ERKAM, maka Bapak Ibu silakan melakukan penarikan data realisasi LPJ melalui aplikasi ERKAM yang sudah Bapak Ibu input. Tinggal Bapak Ibu klik pada tombol tarik ERKAM. Maka akan otomatis muncul nilai realisasi Bapak Ibu sekalian yang sudah diinputkan melalui aplikasi ERKAM. Nah, pastikan Bapak Ibu sudah menyelesaikan pelaporan penggunaan dana BOS di tahap 2 melalui ERKAM versi 1. Ya. Nah, apabila Bapak Ibu belum selesai, maka saat ini aplikasi ERKAM versi 1 sudah kembali bisa diakses. Maka Bapak Ibu bisa untuk menyelesaikan terlebih dahulu
pelaporan RKAM di versi 1 tadi, ya. Hingga tentunya ketika kita melakukan penarikan data, jumlah sisa dananya adalah 0, sehingga realisasinya itu 100%. Sehingga pada kolom jumlah dana yang dikembalikan juga 0. Karena tentunya Bapak Ibu sudah menggunakan dana secara penuh, yaitu 100%. Sehingga pastikan penginputan realisasi di RKAM sudah sesuai. Bisa dilihat di pembukuan RKAM versi 1. Ya. Nah, apabila madrasah sudah mengisi realisasi pada aplikasi RKAM versi 1 hingga selesai, itu Bapak Ibu bisa lihat di pembukuannya. Ternyata pada saat Bapak Ibu menarik data RKAM tadi, terbaca tidak balance atau tidak semua tersinkron. Masih ada sisa dana. Padahal di RKAM versi 1-nya sudah 100%. Tapi pada saat menarik data di RKAM itu masih belum 100%. Nah, kendala seperti ini, Bapak Ibu di madrasah silakan melaporkan hal tersebut ke Live Agent Madrasah Digital Care. Ya, untuk mereka memberikan kebijakan. Apakah melihat ada kesalahan di RKAM-nya, ataukah mereka memberikan kesempatan untuk melakukan upload LPJ secara manual. Itu makanya harus dilaporkan kepada Live Agent Madrasah Digital Care jika menemukan masalah seperti tadi. Selain itu, apabila Bapak Ibu madrasah yang belum BIMTEK ataupun sudah BIMTEK, namun karena kondisi tertentu tidak bisa melakukan pelaporan melalui ERKAM, seperti masalah jaringan, seperti masalah yang lain-lain, maka Bapak Ibu dapat melaporkan hal tersebut juga ke Live Agent Madrasah Digital Care agar Madrasah Digital Care tadi, Live Agent tadi, itu bisa menginformasikan kepada tim BOS pusat untuk merubah settingan portal BOS-nya Bapak Ibu di madrasah dari yang harus menarik data RKAM dirubah menjadi mengupload data LPJ secara manual. Jadi perlu koordinasi langsung oleh madrasah ke Live Agent, ya. Tidak perlu dilaporkan ke kabupaten kota maupun ke Kanwil karena dia harus langsung ke Live Agent. Untuk madrasah yang memang belum pernah melakukan BIMTEK EDM RKAM karena belum menjadi sasaran sebelumnya, madrasah baru atau memang dia sudah ditetapkan sebagai madrasah yang belum melaksanakan RKAM, sehingga pada portal BOS-nya akan tampil form manual, ya, form manual, di mana dari form itu pada kolom jumlah dana yang digunakan, Bapak Ibu mengisi secara manual jumlah total dana yang sudah Bapak Ibu realisasikan. Nah, tentunya pastikan Bapak Ibu sudah melakukan realisasi 100%. Kalau misalkan realisasinya tidak sampai 100%, maka pasti akan otomatis pada kolom jumlah sisa dana akan terbaca ada dana tersisa. Nah, kalau ini adalah realisasi tahap 2, maka pasti tidak boleh ada sisa anggaran di akhir tahun. Kalau memang ada sisa anggaran di akhir tahun, maka harus dikembalikan ke kas negara, sehingga perlu dicek dengan baik. Ya. Nah, pada kolom LPJ itu Bapak Ibu mengunduh, ya, mengunggah berkas LPJ yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya secara manual. Itu format LPJ manual sudah pernah kami berikan dalam file Excel. Tinggal Bapak Ibu
unggah di situ. Apa saja yang diunggah? Yaitu ada LPJ bulan Juli, ada LPJ bulan Agustus, LPJ bulan September, bulan Oktober, bulan November, dan bulan Desember. Nah, keenam LPJ ini Bapak Ibu satukan dalam satu file, ya, dalam satu file, kemudian Bapak Ibu upload, ya. Nah, setelah itu, apabila Bapak Ibu terdapat perubahan RKM, ya, perubahan RKM pada periode tahap 2 ini yang berbeda dengan RKM yang Bapak Ibu usul pada saat pengusulan pencairan tahap 2, maka Bapak Ibu wajib untuk mengupload kembali perubahan RKM tadi, ya. Yang Bapak Ibu upload adalah RKM yang terakhir, ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada rubah RKM sampai 10 kali dalam tahap 2 ini, cukup Bapak Ibu upload file RKM yang terakhir, ya, yang terakhir saja. Kemudian Bapak Ibu tinggal mencentang pernyataan yang ada, kemudian Bapak Ibu klik simpan. Maka otomatis data LPJ-nya Bapak Ibu akan tersimpan. Bapak Ibu yang LPJ-nya itu eh, masih manual, tidak melalui penginputan di RKAM versi 1, maka kemarin sudah kami sebarkan format LPJ manual. Nah, format LPJ manual ini tentunya berupa pembukuan, ya. Ada pembukuan dari bulan Januari, Februari, Maret sampai Desember. Nah, otomatis di aplikasi Excel itu sudah terotomatisasi sehingga nanti di LPJ ini akan terisi, ya. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu memprint, menyesuaikan data-data di LPJ ini, baik data madrasahnya, data tahun anggarannya, data keuangannya, disesuaikan kembali dengan kondisi pembukuan Bapak Ibu sekalian. Nah, tinggal LPJ ini yang Bapak Ibu cetak, ya. Bapak Ibu cetak, kemudian ditandatangani oleh kepala madrasah dan bendahara, ya. Nah, nanti ingat di tanggal LPJ itu adalah tanggal di akhir bulan, bulan berjalan. Ya, jadi kalau LPJ bulan Juli berarti tertanggal 31 Juli. LPJ bulan Agustus tertanggal 31 Agustus. Itu perlu diperhatikan, jangan sampai Bapak Ibu copy paste ternyata tanggalnya juga keliru, ya. Nah, khusus untuk pengisian pembukuan dan LPJ secara manual ini, saya tidak perlu menjelaskan secara detail karena sudah pernah saya jelaskan dalam video sebelumnya. Nah, tinggal Bapak Ibu cek kembali di channel Generasi 46 itu ada video tentang tahapan pembukuan dan LPJ secara manual Excel. Itu sudah dijelaskan secara detail, tinggal Bapak Ibu simak dan pahami dengan baik. Nah, yang perlu diperhatikan juga Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu baik itu di RKAM maupun manual ada keterangan jumlah sisa dana, maka Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan apabila Bapak Ibu belum mengunggah bukti pengembalian sisa dana tersebut. Ya, kalau memang ada sisa dana. Jadi pada saat Bapak Ibu tarik data RKAM ternyata tidak 100%, masih ada sisa dana, ataukah Bapak Ibu mengisi manual, memang ada sisa dana di situ. Nah, sisa dana tersebut itu harus disetor ke kas negara. Sehingga Bapak Ibu wajib mengupload bukti pengembalian dananya. Ya, yaitu apabila sisa dana itu ada pada rekening bos madrasah
pada bank penyalur, kemudian telah dilakukan auto debit oleh bank penyalur, maka madrasah menghubungi live agent untuk mendapatkan bukti atau print rekening koran yang nantinya akan diuploadkan pada menu tersebut. Sedangkan apabila sisa dana tersebut itu dilakukan pengembalian dana secara mandiri oleh madrasah, maka madrasah mengupload bukti dari aplikasi Simponi Kemenkeu. Nah, ini perlu menjadi catatan kalau Bapak Ibu memiliki sisa dana. Tapi kalau tadi bahwa memang penggunaan dananya sudah 100%, tetapi pada saat Bapak Ibu tarik Erkam ternyata ada muncul sisa dana, padahal di Erkam versi satunya sudah 100%, maka Bapak Ibu segera lapor ke live agent untuk dilakukan perbaikan. Ya, ataukah kalau memang sulit, maka nanti live agent akan merubah mekanismenya menjadi LPJ manual. Ya, untuk Bapak Ibu membuat kembali LPJ secara manual dan menguploadnya. Seperti itu Bapak Ibu untuk LPJ. Nah, langkah berikutnya, madrasah melengkapi persyaratan pencairan dana melalui menu BOS reguler, persyaratan pencairan dana. Nah, di sini ada 6 dokumen yang wajib Bapak Ibu lengkapi dalam pengajuan pencairan dana BOS di portal BOS ini. Tadi ada 6 dokumen yang wajib Bapak Ibu lengkapi dan upload kembali melalui portal BOS. Namun yang perlu menjadi catatan adalah Bapak Ibu harus mendownload format yang ada dalam portal BOS tersebut, baik itu permohonan pencairan dana, SPTJM, kwitansi, dan lain-lainnya. Tidak boleh Bapak Ibu menggunakan atau membuat format sendiri. Oke, dalam kesempatan ini akan saya jelaskan pengisian daripada format-format yang sudah Bapak Ibu download. Yang pertama adalah terkait dengan permohonan pencairan dana BOS ini. Nah, dalam format ini Bapak Ibu silakan mengisi kop surat dari madrasah masing-masing. Kemudian pada item nomor 2 ini Bapak Ibu isikan dengan nomor surat dari madrasah masing-masing. Ya, format nomor suratnya seperti apa itu tergantung dari madrasah masing-masing. Kemudian di nomor 3 ini diisikan dengan tanggal 2 Februari 2023. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah terlanjur mengisi dengan tanggal 1, itu tidak menjadi masalah. Karena ini informasi yang terbaru adalah di tanggal 2. Nah, sehingga untuk nomor surat ini Bapak Ibu juga menyesuaikan dengan nomor surat pada tanggal 2 Februari 2023 itu. Selanjutnya, untuk surat kerjasama di alinea surat ini nomor surat perjanjian kerjasama versi Direktorat KSKK, dan di bagian 4 ini Bapak Ibu isi dengan nomor surat versi madrasah yang tercantum dalam perjanjian kerjasama itu. Kemudian di bagian 5 ini Bapak Ibu isi dengan nama madrasah Bapak Ibu. Bagian 6 ini Bapak Ibu isi dengan angka atau jumlah dana dalam bentuk angka yang Bapak Ibu terima dalam tahap 1 ini. Ya, jadi dana khusus pada tahap 1. Jadi kalau misalkan di portal BOS itu Bapak Ibu dalam 1 tahun terima dananya itu 50 juta, maka di tahap 1 ini adalah 50%-nya, yaitu 25 juta. Jadi sekali lagi yang diisi di nomor 6 ini
adalah jumlah dana BOS yang Bapak Ibu terima pada tahap 1, hanya pada tahap 1. Itu diisi dengan angka, sedangkan di nomor 7 ini diisi dengan huruf, ya. Kalau di sini angka 25 juta, kalau yang di sini huruf 25 juta rupiah. Kemudian di poin 8 ini Bapak Ibu isi dengan jumlah siswa atau peserta didik yang teralokasi dana BOS. Itu Bapak Ibu bisa lihat di portal BOS. Kemudian di bagian sini penandatanganan, ini Bapak Ibu isi kepala, masukkan nama madrasahnya, ya. Kemudian di nomor 9 isi dengan nama kepala madrasah. Selanjutnya dokumen surat permohonan ini Bapak Ibu cetak, kemudian tanda tangan kepala madrasah tanpa materai, baru Bapak Ibu cap. Nah, kemudian Bapak Ibu scan yang rapi, ya, supaya nanti pada saat diverifikasi bisa terbaca dengan jelas. Itu terkait dengan surat permohonan pencairan dana. Kemudian kita melangkah ke dokumen yang kedua. Nah, dokumen yang kedua adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, di poin 1 itu diisi dengan kop surat madrasahnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian di poin 2 diisi dengan nama kepala madrasah saat ini. Kemudian yang ketiga diisi dengan NIK dari kepala madrasah. Yang keempat diisi dengan nama madrasahnya Bapak Ibu. Kemudian yang kelima diisi dengan alamat madrasah Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti di poin 6 itu diisi dengan alamat atau tempat lokasi madrasahnya. Kemudian nomor 7 diisi dengan nama madrasahnya. Nomor 8 diisi dengan nama kepala madrasah. Kemudian dicetak, ditempel materai 10.000, lalu tanda tangan kepala madrasah dan cap, selanjutnya di-scan dengan rapi. Itu terkait dengan dokumen kedua, yaitu SPTJM. Selanjutnya, untuk dokumen yang ketiga, yaitu kwitansi atau bukti penerimaan. Di poin pertama ini Bapak Ibu isi dengan kop madrasahnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian di nomor kedua ini Bapak Ibu isi dengan nomor surat. Ya, nomor surat di madrasah. Format suratnya kan tergantung masing-masing madrasah. Nah, nomor surat ini menyesuaikan dengan tanggalnya, yaitu tanggal 2 Februari 2023. Ya, jadi disesuaikan. Nah, di bagian jumlah uang di nomor 3 ini itu diisi dengan jumlah dana BOS pada tahap 1, ya, yang Bapak Ibu terima. Jadi jumlah dana BOS di tahap 1 saja. Jadi seperti tadi, kalau 1 tahun itu 50 juta, maka di tahap 1 50% 25 juta. Berarti yang diisi di situ adalah 25 juta dalam bentuk angka. Dan di nomor 4 diisi 25 juta dalam bentuk huruf. Ya. Kemudian di titik-titik ini Bapak Ibu isi dengan nama madrasahnya Bapak Ibu. Kemudian di nomor 5 juga diisi dengan nama madrasahnya Bapak Ibu. Selanjutnya di nomor 6 ini diisi dengan nomor PKS versi madrasah yang ada di PKS tadi. Ada 2 nomor di PKS itu yang diisi dengan nomor yang di versi madrasah. Kemudian di nomor 7 diisi dengan tempat lokasi madrasah. Kemudian tanggal. Tanggal ini diisi dengan tanggal 2 Februari 2023. Kemudian di nomor 8 ini diisi dengan nama kepala madrasah. Kemudian dicetak, ditempel materai 10.000. Kemudian tanda tangan kepala madrasah, cap. Setelah itu di-scan yang bersih dan rapi. Itu untuk dokumen ketiga, yaitu terkait dengan kwitansi atau bukti penerimaan.
Nah, selanjutnya untuk dokumen yang keempat yaitu RKAM. Nah, RKAM ini Rencana Kerja Anggaran Madrasah itu Bapak Ibu unduh juga yang formatnya sudah ada. Nah, kalau sudah ada, ini Bapak Ibu bisa mengunduhnya di sini format Excel-nya. Nah, khusus untuk yang EDM, ya, untuk yang EDM, bagi Bapak Ibu madrasah yang sudah menginputkan EDM di aplikasi EDM versi 2, maka tidak perlu diisi, ya. Nah, sedangkan bagi Bapak Ibu yang belum mengisi di EDM versi 2 karena memang non bintek, maka Bapak Ibu tetap mengisi EDM ini versi Excel-nya, ya. Tapi Bapak Ibu madrasah yang memang sudah wajib menggunakan EDM versi 2 itu tidak perlu diinput di Excel, tapi tetap harus menginput di aplikasi EDM versi 2 karena sudah dibuka aksesnya kembali. Nah, kemudian untuk RKAM-nya Bapak Ibu silakan mengisi baik itu yang BIMTEK maupun yang non BIMTEK, maka Bapak Ibu silakan isi Excel. Kenapa? Karena memang aplikasi RKAM versi 2-nya lagi dalam proses perbaikan sehingga Bapak Ibu di madrasah semuanya menggunakan RKAM versi Excel, ya. Diinputkan RKAM versi Excel-nya ini. Nah, untuk eh, saat ini saya tidak lagi menjelaskan bagaimana tahapan mengisi EDM RKAM versi Excel ini karena sebelumnya sudah pernah saya buatkan video untuk Bapak Ibu simak. Silakan Bapak Ibu bisa simak kembali di channel YouTube Generasi 46. Nanti di situ ada video terkait dengan tahapan pengisian EDM RKAM versi Excel, ya. Nah, di situ Bapak Ibu bisa disimak dengan eh, lebih teliti lagi tahapan-tahapan mengisi format ini dalam bentuk Excel. Nah, pastikan bahwa pada saat penginputan RKAM itu total dananya sudah tidak ada sisa lagi, ya. Bapak Ibu bisa lihat nanti di rekapitulasi di RKAM ini itu tidak ada lagi sisa dana yang belum teralokasikan sehingga jumlah pagunya eh, 50 juta, RKAM-nya 50 juta. Kenapa? Karena memang RKAM ini dibuat untuk 1 tahun, ya, bukan hanya satu tahap. Jadi kalau Bapak Ibu dapat dana 1 tahun tadi 50 juta, maka RKAM-nya ini dibuat untuk tahap 1 25 juta, tahap 2 25 juta. Jadi dibuat sekaligus RKAM itu karena rencana kerja anggaran madrasah ini dibuat 1 tahun, ya. Harus diperhatikan itu. Nah, itu terkait dengan dokumen keempat, yaitu RKAM. Nah, selanjutnya dokumen yang kelima terkait dengan EDM. Nah, EDM ini sendiri yang Bapak Ibu unggah adalah bagi Bapak Ibu yang merupakan madrasah sasaran BIMTEK kemarin dan wajib menggunakan aplikasi EDM versi 2, maka pastikan Bapak Ibu sudah selesai melakukan penginputan EDM versi 2 di aplikasi EDM tadi. Bagi Bapak Ibu yang eh, mengerjakan EDM di versi 2, Bapak Ibu masuk di aplikasi EDM menggunakan akun Kamat, kemudian masuk ke menu review EDM, nanti di situ ada tombol cetak dokumen EDM. Nah, nanti di situ hasil cetaknya dalam bentuk PDF. Nah, PDF itulah yang Bapak Ibu unggah di portal BOS. Sedangkan bagi Bapak Ibu yang madrasah non sasaran BIMTEK yang masih diberikan kesempatan untuk menggunakan versi Excel secara manual, maka tinggal Bapak Ibu upload kembali file Excel yang sudah Bapak Ibu isi dengan baik dan benar. Itu untuk dokumen yang kelima. Sedangkan untuk dokumen yang keenam, Bapak Ibu
hasil cetakan tadi di perjanjian kerjasama tadi, yang dimana pada perjanjian kerjasama itu dirangkap yang materai 10.000-nya itu ditaruh di bagian kepala madrasah, itulah yang Bapak Ibu scan kemudian di upload. Jadi yang diupload itu yang materainya ada di kepala madrasah, ya, materainya ada di kepala madrasah, ya. Itu terkait dengan penjelasan 6 dokumen itu. Itu yang perlu Bapak Ibu lengkapi. Kalau sudah, maka silakan Bapak Ibu klik ajukan. Nah, setelah Bapak Ibu klik ajukan, otomatis akan masuk dalam portal BOS akun tim verifikator. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan tadi, jenjang MI dan MTS itu diverifikasi oleh tim BOS Kemenak Kabupaten Kota, jenjang aliyah itu diverifikasi oleh tim BOS Kanwil. Sehingga silakan ketika Bapak Ibu sudah klik ajukan, langsung berkoordinasi dengan tim BOS sesuai dengan jenjangnya untuk disampaikan bahwa madrasah sudah selesai ajukan, mohon untuk diverifikasi apabila ditemukan ada kekurangan berkas atau kekeliruan. Nah, itu nanti eh, tim verifikator akan menolak di portal BOS. Nah, madrasah kembali masuk ke portal BOS untuk melakukan perbaikan terkait dengan catatan-catatan yang diberikan oleh tim verifikasi. Nah, kalau sudah diperbaiki, tim verifikasi sudah menyetujui hasil apa yang Bapak Ibu upload, maka eh, setelah itu tombol untuk tanda bukti upload akan terbit. Nah, tombol tanda bukti upload itulah yang menjadi syarat Bapak Ibu cetak kemudian bawa ke bank penyalur untuk menyalurkan dana BOS. Nah, tentunya waktu penyaluran nanti akan kami informasikan kemudian ketika sudah ada informasi dari pusat bahwasanya sudah bisa Bapak Ibu lakukan penyaluran ke bank dengan membawa tadi tanda bukti upload, kemudian syarat-syarat lain yang nantinya diminta oleh bank penyalur. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu eh, informasi terkait dengan nomor live agent itu ada perubahan nomor dari yang nomor lama menjadi nomor yang baru. Ini perlu Bapak Ibu catat ketika ada masalah-masalah menghubungi live agent itu di nomor 08 111 96 86 999. Nah, yang perlu Bapak Ibu ingat ketika menghubungi live agent adalah live agent ini akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu berdasarkan nomor antrian. Nah, ketika di hari yang sama Bapak Ibu belum terlayani oleh live agent, maka Bapak Ibu wajib melakukan eh, menghubungi live agent lagi di keesokan harinya, ya. Jadi ketika hari tersebut Bapak Ibu lapor kemudian tidak terjawab, maka besok harus dihubungi lagi. Tidak bisa lagi, maka besoknya lagi dihubungi lagi. Jadi setiap hari nanti akan terreset daftar antriannya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam video kali ini. Semoga video ini bisa membantu Bapak Ibu di madrasah dalam proses pengajuan dana BOS madrasah di tahap 1 melalui portal BOS Kementerian Agama. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.